Aditya Pramono ya. Detik waktu baru saja meluncur ke ruang dengar Anda di kesempatan kali ini ya, mengantarkan kita ke menit yang ke-53 kali ini. Dan ya masih dilanjut kebersamaan kita di Halo Kota Batik, masih kita bahas mengenai hal-hal yang tadi ya. Oke, saya sapa dulu deh yang sudah bergabung. Ada Pak Subhan di Wiradesa, Mas Subhan ya. Saya enaknya manggilnya nyapanya pakai Mas Subhan aja deh, kayaknya biar lebih muda gitu ya daripada Pak Subhan gitu ya. Nyimak dan mendengarkan dengan cermat dari tadi Kang. Mantap pokoknya. Mendung-mendung gini, kupingin Ahmad Dhani, bulan di wajahmu kulihat bulan gitu ya. Itu lagu lama sebenarnya ya. Lagunya pernah dinyanyikan oleh Kris Biantoro, pernah juga dinyanyikan itu lagunya kalau tidak salah siapa sih, Ismail Marzuki kali ya, saya lupa, nanti coba saya cari informasinya lebih lanjut lagi. Tapi ini dia, kita masih bahas mengenai itu tadi, tanda-tanda orang yang punya pengetahuan luas sekalipun sikap dia tetap humble gitu ya. Nah, tanda yang kelima tadi sudah ya, tanda keempatnya adalah mereka tidak terjebak dalam perdebatan yang tidak perlu. Nah, apa tanda yang kelima? Mereka ini tidak gampang membanggakan diri secara berlebihan. Ya, orang yang berwawasan luas ini tidak merasa perlu membunyikan gong dalam tanda kutip ya, setiap kali mereka mencapai sesuatu. Tidak perlu berkoar-koar, tidak perlu apa ya istilahnya itu, mengumumkan, menyiarkan segala sesuatu yang dia ingin sampaikan atas capaian-capaian mereka. Mereka percaya bahwa pencapaian sejati berbicara sendiri tanpa harus diumbar-umbar. Jadi biarkan aja orang lain tahu tanpa harus kita kasih tahu. Dan sikap ini bukan hanya mencerminkan kerendahan hati sebenarnya ya, tetapi juga rasa percaya diri yang sejati. Ya, tidak semua orang sanggup menahan diri untuk tidak mengatakan apa yang sudah dia capai, apa yang sudah dia lalui, tahapan apa yang dia sudah naiki, tangga berapa mereka sudah mencapai. Begitu dia dapat apa gitu ya, misalkan aja nih dapat jabatan gitu, selalu deh ingin gitu ya menyampaikannya kepada banyak orang, biar semua orang tahu ini loh gue gitu. Ya, dan kawan, ketika berbincang dengan mereka, sebenarnya kita ini mungkin tidak akan langsung mengetahui betapa hebatnya mereka, biasa aja. Namun saat kita menyadari apa yang telah mereka lakukan, kita baru tahu dan kita akan mengagumi cara mereka menjalani hidup tanpa berusaha mencari validasi dari orang lain. Ya, kesederhanaan ini sebenarnya adalah magnet yang membuat banyak orang justru merasa nyaman di sekitar mereka. Dalam ketenangan mereka ada kekuatan yang menginspirasi tanpa harus disuarakan keras-keras. Ya, itulah mereka, orang yang berwawasan luas tapi tetap rendah hati. Lalu tanda yang berikutnya apa sih? Ini dia. Mereka selalu menyambut perbedaan dengan respect. Seperti kata saya tadi, setiap orang punya cara pandang tentang dunia yang berbeda-beda. Karena, nah ini ngomongin soal perspektif ya, ini menarik banget. Persepsi ya, persepsi seseorang terhadap dunia, persepsi seseorang terhadap apapun yang dialami, persepsi tentang gitu kan, persepsi yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia rasakan dan lain sebagainya. Setiap orang punya persepsi yang berbeda-beda. Why? Kenapa? Karena setiap orang punya pengalaman masa lalu yang berbeda-beda. Rasa sakit yang sama misalnya ya, contoh deh, gampangnya gini, ketika kita mencicipi garam, meskipun kita hanya sejumput saja, garam yang sama, bagi setiap orang tingkat rasa asinnya mungkin beda-beda. Ya enggak sih? Ada yang mengatakan, ini asin banget, biasa aja, ini enggak asin. Nah, kenapa bisa begitu?
Karena mereka punya pengalaman yang berbeda-beda. Mungkin yang merasa bahwa ini nggak asin sama sekali, karena dia sudah terbiasa merasakan asin yang lebih dari itu. Sementara orang yang ngerasain, wah ini asin banget, karena mungkin setiap harinya dari masa lalunya gitu, dia berhadapan dengan rasa, mungkin dia lebih suka mengonsumsi rasa manis ataupun tidak pernah berhadapan atau menjumpai rasa asin. Dan sementara yang lain, oh ini pas-pas saja. Nah, karena dia punya takaran yang berbeda, pengalamannya mengajarkan ke situ. Makanya persepsi itu pasti beda. Nah, persepsi ini atau ya persepsi orang itu akan dibangun dari apa sih? Dibangun dari pengalaman masa lalu, pengalaman sehari-hari, terus kemudian apa yang dirasakan saat ini, dan tentunya harapan, cita-cita, keinginan. Nah, itulah persepsi. Persepsi itu setiap orang dibangun oleh 3 hal itu. Dia punya imajinasi tentang dunia yang dia inginkan. Dan imajinasi tentang dunia yang diinginkan tidak lepas dari apa yang pernah dia alami di waktu lalu. Misalkan nih, orang yang pingin hidupnya bahagia, pokoknya seneng aja deh, pingin punya rumah mewah dan lain sebagainya, biasanya punya masa lampau yang cenderung menderita. Sementara orang yang sudah terbiasa hidup dalam kemewahan mungkin punya dunia yang punya bayangan tentang dunia yang berbeda. Apa tuh? Saya pengen hidup biasa-biasa aja, nyaman aja, bisa kemana-mana tanpa harus ngerasa apa ya istilahnya, tersandera oleh kemewahan-kemewahan, tersandera oleh privilege atau perlakuan istimewa. Nah, ada kan satu peristiwa. Nah, pernah nggak baca bukunya Greg Barton misalnya, yang menceritakan atau biografinya Gus Dur? Itu menarik sekali. Iya, dalam bukunya Greg Barton itu diceritakan bahwa bagaimana kemudian Gus Dur itu menjadi presiden Indonesia yang kontroversi, bukan sekadar soal pidato-pidatonya dan juga kebijakannya, tetapi juga soal gayanya selama di istana. Beliau tidak mau istilahnya ketika sudah istilahnya selepas dari acara-acara formal, beliau cuma maunya ya hidup seperti beliau sendiri, pakai sarung, kaos oblong dan lain sebagainya. Dan beliau adalah orang yang mudah ditemui selama di dalam istana gitu, nggak pakai protokol. Makanya sangat sulit bagi para protokol itu ya, orang-orang yang berada di protokoler kepresidenan itu mengalami kesulitan karena kebiasaan-kebiasaan beliau tidak seperti presiden-presiden lain gitu ya, yang istilahnya penuh dengan aturan dan lain sebagainya. Beliau pokoknya lepas aja deh semuanya gitulah. Keren sih, bagi saya itu keren. Tapi bagi sebagian orang mungkin akan memandang bahwa, loh kenapa sih ini kok presiden kayak gini ya? Itu tadi persepsi gitu kan. Kenapa? Karena dibangun dari 3 hal itu tadi. Masa lampau, gambaran masa depan, ya, gambaran dunia masa depan, dan apa yang kita rasakan hari ini. Nah, itu. Nah, oke. Dan ngomongin soal perbedaan perspektif, persepsi, orang yang punya wawasan yang luas ya, humble juga ya, ini tercermin dalam cara mereka menghargai perbedaan. Nah, mereka tidak takut untuk bertemu dengan pandangan yang berlawanan. Namun sebaliknya, mereka menyambutnya dengan rasa penasaran dan hormat. Bagi mereka, perbedaan pendapat adalah peluang untuk bisa tumbuh, dan itu bukan ancaman. Nah, dalam diskusi misalnya, mereka jarang sekali bersikap defensif atau menolak atau tertutup gitu ya. Defensif itu istilahnya kalau misalkan ada pendapat yang berbeda, dia langsung oh enggak gitu, harusnya gini gitu, enggak gitu. Tapi mereka akan cenderung misalkan gini, oke, pendapat kamu keren, tetapi saya boleh dong menyampaikan pendapat saya misalnya, atau keren nih pendapat kamu, misalkan itu memang keren gitu loh, diakui aja
Dan mereka itu lebih suka menggali ya alasan di balik sudut pandang seseorang. Dan mereka itu selalu mencoba memahami dunia dari mata orang lain. Nah, ini sesuatu yang agaknya susah dilakukan karena biasanya gini, sudut pandang yang kita gunakan dalam setiap kali diskusi itu selalu menggunakan sudut pandang diri kita sendiri. Kita nggak mau tahu orang lain mau seperti apa, ya kan? Dan itulah yang membuat kita itu kadang-kala susah untuk bisa berwawasan luas. Dan sikap ini menciptakan suasana diskusi yang sehat ya. Kalau misalkan kita itu bisa menerima pandangan-pandangan yang berbeda itu dan respect, bahkan memberikan pemahaman baru tentang sudut pandang. Nah, dan ketika kita bersama mereka nih kawan, kita itu biasanya akan merasa bahwa tidak apa-apa menjadi diri kita sendiri, karena mereka tidak pernah menghakimi, dan ini tanda sejati dari wawasan luas yang dibalut dalam sikap rendah hati. Dan yang terakhir ini kawan, mereka itu memiliki humor yang tidak menyakitkan. Nah, ini nih poin penting banget. Banyak kan orang melucu, tetapi mereka lupa bahwa kelucuan yang mereka gunakan adalah sarkas dan cenderung menjadi olok-olok dan cenderung membuat orang lain tersakiti. Nah, orang berwawasan luas itu memiliki selera humor yang berbeda. Mereka tahu bagaimana membuat orang lain tertawa tanpa harus merendahkan siapapun. Humor mereka bukanlah alat untuk pamer kepintaran atau menjatuhkan orang lain, melainkan cara untuk mencairkan suasana dan menciptakan keakraban. Jadi jadi nggak ada bullying di situ. Dan mereka paham bahwa tawa adalah jembatan yang bisa menghubungkan berbagai perbedaan. Ketika mereka bercanda, kita akan merasa dihargai, bukan dipermalukan. Dan ini menunjukkan tingkat empati dan sensitivitas yang tinggi. Sebuah ciri khas yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang berwawasan mendalam. Ya, humor yang mereka miliki menjadi tanda bahwa kebijaksanaan tidak harus serius sepanjang waktu. Ada kehangatan dalam cara mereka memandang dunia, membuat hidup terasa lebih ringan dan menyenangkan. Dan itu dia, menjadi orang yang berwawasan luas tidak selalu bergelar tinggi atau kata-katanya rumit. Kadang itu tercermin dalam sikap-sikap sederhana yang humble, yang seringkali tidak disadari orang lain. So, gimana? Tertarik untuk menjadi pribadi yang seperti itu? Kalau iya, yuk kapan kita mulai melatih diri untuk bersikap seperti itu. Oke, ada yang gabung lagi, Nadia di Wiradesa. Oke deh. Minta lagu aja dari Miska ya. Oke deh. Yang pertama saya mau muterin dulu lagu yang diminta sama Pak Subhan ya. Ada siapa? Ahmad Dhani. Mana nih lagunya? Oke deh, ini deh. Ada yang minta Di Wajahmu Kulihat Bulan dari suaranya Ahmad Dhani. Tetap stay tune di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solo.